Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Ervianti dengan NIM C1F018021 dari kelas R005 Ekonomi Islam. Mempresentasikan mengenai akuntansi syariah, hubungan syariah dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lainnya. Menurut Napir, akuntansi syariah ialah bidang akuntansi yang menekankan kepada dua hal, yakni akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yakni dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah. Sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Menurut Adnan M. Akhyar, akuntansi syariah adalah praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi. Selain itu juga untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan. Akuntansi syariah menurut Nur Hayati dan Wasilah ialah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tidak terlepas dari perkembangan Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang mendorong umat Islam peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat, serta merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengamalkan dan ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Tujuan dan prinsip akuntansi syariah. Tujuannya adalah untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi syariah, transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan, kewajaran, dan ketaatan atas prinsip dan etika syariat Islam. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan ulama, qiyas atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip akuntansi syariah yakni prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut. Prinsip keadilan. Keadilan yang berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan dalam akuntansi syariah. Prinsip kebenaran berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Syariah Islam dengan akuntansi. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatan maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat muslim, sebab kemaslahatan dapat tercapai. Perbedaan menurut ulama secara singkat dari akuntansi dan akuntansi syariah ialah bagaimana penyampaian data kepada subjek yang membutuhkan. Perbedaan lainnya sebagai berikut. A. Aktiva dalam akuntansi konvensional dibagi menjadi dua, yaitu tetap dan lancar. Sedangkan yang syariah dibagi menjadi harta berupa uang dan barang. B. Barang yang dimaksud terdiri dari barang milik pribadi maupun barang dagang. C.
Dalam konsep syariah, barang seperti emas, perak memiliki kedudukan. B. Konsep konvensional mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan dan laba yang sifatnya mungkin. Sedangkan syariah menentukan harga dan mata uang yang berlaku, membuat cadangan untuk kemungkinan bahaya dan risiko. E. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, sedangkan syariah membedakan antara laba aktivitas pokok maupun laba dari sumber yang haram. F. Konsep syariah memakai kaidah bahwa laba ada ketika ada perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang sudah terjadi maupun belum. Tidak boleh dibagi sebelumnya kalau laba itu diperoleh. Perkembangan transaksi syariah. Perkembangan akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah faktor sistem ideologi dan ekonomi suatu negara. Perkembangan ideologi dan ekonomi suatu negara akan berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi di sebuah negara. Di Indonesia, perkembangan akuntansi dari masa ke masa dipengaruhi oleh adanya perkembangan ideologi agama Islam, yang kemudian mendorong perkembangan ekonomi Islam sebagai bentuk refleksi ideologi Islam tersebut. Oleh karena itu, perkembangan akuntansi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Islam, sehingga muncullah akuntansi syariah. Akuntansi pada saat awal munculnya Islam. Akuntansi dalam Islam bukanlah seni dan ilmu yang baru. Pada awal munculnya Islam, akuntansi telah dikenal dengan adanya Baitul Mal, yang merupakan lembaga yang berfungsi sebagai bendahara negara dan menjamin kesejahteraan sosial. Pengenalan akuntansi pada masa itu dikenal dengan sebutan Kitabat al-Amwal atau pencatatan uang oleh masyarakat. Penggunaan istilah akuntansi juga telah digunakan oleh peneliti Muslim jauh sebelum Luca Pacioli mengenalkan double entry pada tahun 1949. Pada era baru kebangkitan akuntansi syariah. Bangkitnya akuntansi syariah di Indonesia dipicu oleh berbagai hal, yaitu adanya skandal akuntansi di perusahaan-perusahaan besar seperti WorldCom dan adanya kesadaran dari para akuntan untuk bekerja lebih jujur, adil, dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Beberapa isu lain yang ikut mendorong perkembangan terhadap kajian akuntansi syariah adalah adanya harmonisasi standar akuntansi internasional di negara-negara Islam, dan kajian ulang filsafat tentang konstruksi etika dalam pengetahuan akuntansi, serta penggunaan syariah sebagai petunjuk dalam pengembangan teori akuntansi syariah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.